Puji Tuhan, lewat channel YouTube PKW Gereja Kebaik kita berjumpa kembali dalam renungan Suara Perempuan edisi November 2025. Harapan dan doa bahwa dimanapun ibu-ibu berada senantiasa ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan menikmati pertolongan daripada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bulu-bulu mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara yang berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Namun ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Tema renungan kita hari ini yaitu perempuan dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus kembali adalah salah satu perwujudan nubuatan yang tercatat di dalam Alkitab, dan kedatangan kembali merupakan masa yang dinanti-nantikan oleh orang percaya atas sebuah janji yang sebelumnya bahwa orang percaya akan pergi ke tempat yang sudah disediakan oleh Kristus. Ibrani 10 ayat 13 memberikan kejelasan seperti apa kedatangan Kristus kembali, bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama pada saat ia naik ke surga. Pengharapan umat pilihan Allah akan kedatangan Kristus kembali merupakan misteri yang tidak pernah ada seorang pun tahu kapan waktu itu tiba. Dalam Matius 24 ayat 36 mencatat bahwa kedatangan Kristus kembali tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu kapan hari itu tiba, melainkan hanya Allah Bapa yang tahu. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah peristiwa penting dalam iman Kristen, di mana Yesus akan kembali ke bumi dengan kemuliaan untuk menghakimi dan menyelamatkan orang percaya. Di dalam perumpamaan dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 dikatakan bahwa perumpamaan ini disampaikan Yesus sebagai gambaran janji kedatangannya yang tidak diketahui. Ketika kita tahu dan ketika kita memahami bahwa Yesus datang pada kali yang kedua untuk menyelamatkan orang yang percaya, apa yang harus kita buat dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang pertama, bahwa mari kita memiliki iman yang teguh atau iman yang kokoh. Iman adalah kepercayaan kepada Allah. Di dalam pembacaan kita melihat bahwa kelima gadis bijaksana dikatakan bahwa mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam perumpamaan ini, pelita melambangkan iman atau terang dalam diri seseorang. Minyak melambangkan iman yang aktif. Dikatakan bahwa gadis-gadis bodoh, mereka memiliki iman tetapi tidak memiliki persiapan minyak. Mereka terlalu
kesiapan yang nyata, sehingga iman mereka tidak dapat bertahan saat krisis atau saat Tuhan datang. Dikatakan bahwa bijaksana, mereka tidak hanya memiliki pelita tapi juga minyak yang memungkinkan pelita mereka tetap menyala sampai akhir. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hendaknya di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus memiliki iman yang kokoh dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini. Tentu ada banyak tantangan, tentu ada banyak persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi satu hal, bahwa di tengah perjalanan kehidupan kita, ketika kita terus hidup di dalam iman yang kokoh kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh, kita akan dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan kita dimampukan oleh Tuhan dalam menjalani setiap persoalan yang ada. Mari kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Iman seperti pelita yang membutuhkan pemberian minyak secara terus-menerus. Berarti dikatakan bahwa kita harus menjaga hubungan yang dinamis dengan Tuhan, bukan hanya berdasarkan rutinitas saja, tetapi dalam menjalani kehidupan kita, kita harus terus memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, bukan hanya menjadi pendengar akan kebenaran Tuhan, tetapi kita harus melakukannya di tengah perjalanan hidup kita. Jangan biarkan iman kita goyah, tetapi mari dalam menjalani kehidupan kita, kita harus terus memiliki iman yang teguh sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan yang kedua, bahwa apa yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Kristus pada kali yang kedua kali. Yang kedua, bahwa mari kita siap sedia, jangan lengah. Sekali lagi, bahwa mari kita siap sedia atau jangan lengah. Kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Karena sesuai dengan janji bahwa Dia akan datang pada kali yang kedua. Di dalam pembacaan kita melihat gadis-gadis bodoh. Mereka dikatakan bahwa tidak bersiap. Mereka dikatakan bahwa mereka menunda-nunda. Mereka hanya mengandalkan persiapan yang dangkal. Akibatnya saat kedatangan mempelai pria, mereka tidak punya apa-apa. Dan dikatakan bahwa tidak diizinkan masuk ke dalam pesta itu. Sedangkan gadis yang bijaksana dikatakan bahwa mereka memiliki persiapan minyak atau cadangan minyak. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus siap sedia, jangan lengah dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus mempergunakan waktu yang ada bagi kemuliaan nama Tuhan, melakukan apa yang terbaik di pemandangan Tuhan, fokus kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, menyenangkan hati Tuhan, dan mari kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Karena di tengah perjalanan kehidupan kita, kita tahu bahwa kita ada sampai pada hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus siap sedia, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang pada kali yang kedua. Jangan kita menunda-nunda untuk melakukan kebenaran Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Jangan kita berkata bahwa masih ada hari esok, tetapi yang seharusnya yang kita lakukan di tengah perjalanan kehidupan kita, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ketika Tuhan masih memberikan kita waktu yang ada, mari kita mempergunakan kesempatan itu untuk terus memuliakan akan nama Tuhan. Sekiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan iman kita dalam menjalani kehidupan kita, secara khusus dalam menanti kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kita harus terus memiliki iman yang teguh, dan mari kita terus siap sedia, jangan lengah.
kita diberkati lewat renungan firman Tuhan.